Perkenalkan, nama saya Andini Zashika dengan NIM 2308 10 20 10 43. Saya Masakwina dengan NIM 2308 10 20 11 87. Perkenalkan, nama saya Keiko Kilin Angelin dengan NIM 2308 1020 1200. Perkenalkan, nama saya Reza Lesia Putri Santosa dengan NIM 2308 1020 1201. Perusahaan saat ini mengakui bahwa mereka tidak dapat menarik para pelanggannya dengan cara yang sama. Perusahaan harus memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melayani segmen pasar. Para perusahaan harus mengidentifikasikan segmen pasar yang berada, yang mana hal tersebut dapat menarik para pelanggan dan saling menguntungkan antara pelanggan dan juga perusahaan tersebut. Perusahaan harus merancang strategi pemasaran yang berbeda serta membangun hubungan yang sangat erat antara pelanggan dan juga perusahaan. Baik, strategi pemasaran tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi pasar, penargetan pasar, yang ketiga ada diferensiasi, dan yang terakhir ada penentuan posisi. Jadi, untuk segmentasi pasar sendiri, ialah membagi menjadi beberapa kelompok pembeli yang sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan para pembeli. Yang kedua, ada penargetan pasar, di mana kita harus mengevaluasi daya tarik para pelanggan di setiap segmennya. Selanjutnya ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah membedakan penawaran pasar gunanya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Kira ada penentuan posisi, di mana kita tuh memposisikan penawaran pasar tersebut sehingga penawaran yang kita keluarkan dari perusahaan ini bisa sesuai dengan para konsumen. Di bagian ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar yang dibagi menjadi 4 topik. Yang pertama ada segmentasi pasar konsumen, yang kedua ada segmentasi pasar bisnis, yang ketiga ada segmentasi pasar internasional, dan yang terakhir yaitu keempat, persyaratan segmentasi yang efektif. Pada segmentasi pasar konsumen ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada segmentasi demografis, ada segmentasi geografis, ada segmentasi psikografis, dan yang terakhir ada segmentasi yang berdasarkan dengan perilaku. Jadi, untuk segmentasi demografis ini adalah membagi variabel yang sesuai dengan usia, pendapatan, siklus hidup, suku, etnis, dan juga agama. Segmentasi geografis ini membagi pasar menjadi unit geografi yang berbeda seperti kota, kabupaten, negara, dan juga berbagai wilayah. Segmentasi psikografis ini membagi pembeli ke dalam orang-orang yang memiliki gaya hidup dan juga karakteristik kepribadian yang sama. Lalu untuk segmentasi perilaku ini membagi pembeli ke dalam kelompok orang yang memiliki sikap, kegunaan, atau tanggapan mereka terhadap produk tersebut. Yang kedua ada segmentasi pasar bisnis. Pemasar konsumen dan bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk mensegmentasi pasar mereka. Pembeli bisnis dapat disegmentasi secara geografis, demografis, yaitu industri, ukuran perusahaan, atau berdasarkan manfaat yang dicari, status penggunaan, tingkat penggunaan, dan juga status loyalitas. Yang ketiga, ada segmentasi pasar internasional. Segmentasi pasar internasional berdasarkan faktor geografis, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya mengasumsikan bahwa segmen harus terdiri dari kelompok negara. Namun, berkat teknologi seperti sosial media, telepon seluler, dan TV satelit, pemasar saat ini dapat menjangkau dan menentukan segmen konsumen yang berpikiran sama dimanapun di dunia. Lalu selanjutnya itu persyaratan segmentasi yang efektif. Yang pertama yaitu terukur. Ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Lalu yang kedua yaitu dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga yaitu besar. Nah, di sini maksudnya itu segmen pasarnya besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Segmen harus merupakan kelompok homogen terbesar yang layak untuk dicapai dengan program pemasaran yang telah disesuaikan. Lalu, yaitu selanjutnya dapat dibedakan. Segmen-segmen tersebut secara konseptual dapat dibedakan dan memberikan respons yang berbeda terhadap berbagai elemen dan program bauran pemasaran. Jika laki-laki dan perempuan memberikan respons yang sama terhadap upaya pemasaran minuman ringan, maka mereka bukanlah segmen yang terpisah. Lalu selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Misalnya, meskipun sebuah maskapai penerbangan kecil mengidentifikasi 7 segmen pasar, stafnya terlalu sedikit untuk mengembangkan program pemasaran
terpisah untuk setiap segmen. Selanjutnya yaitu penargetan pasar. Nah, penargetan pasar sendiri yaitu segmentasi pasar mengungkapkan peluang segmen pasar perusahaan. Perusahaan kemudian harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang dapat dilayani dengan baik. Lalu yang kedua yaitu mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Pertama, perusahaan ingin memilih segmen yang mempunyai karakteristik dan ukuran pertumbuhan yang tepat. Namun, ukuran dan pertumbuhan yang tepat adalah masalah yang relatif. Nah, perusahaan juga perlu mengkaji faktor-faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Misalnya, suatu segmen menjadi kurang menarik jika segmen tersebut sudah memiliki banyak pesaing yang kuat dan agresif, atau jika mudah bagi pendatang baru untuk masuk ke dalam segmen tersebut. Nah, keberadaan banyak produk substitusi aktual atau potensial dapat membatasi harga dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu segmen. Kekuatan relatif pembeli juga mempengaruhi daya tarik segmen. Lalu yang ketiga yaitu memilih segmen pasar sasaran. Nah, dalam memilih segmen pasar sasaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemasaran yang tidak terdiferensiasi. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang tidak terdiferensiasi ini atau pemasaran massal, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menargetkan seluruh pasar dengan satu penawaran. Strategi seperti ini berfokus pada hal-hal yang sama dalam kebutuhan konsumen, bukan pada hal-hal yang berbeda. Perusahaan merancang produk dan program pemasaran yang akan menarik sebagian besar pembeli. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar pemasar modern memiliki keraguan yang kuat terhadap strategi ini. Nah, kesulitan itu muncul dalam mengembangkan produk atau merek yang dapat memuaskan seluruh konsumen. Selain itu, pemasar massal seringkali mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan yang lebih fokus dan mampu memenuhi kebutuhan segmen dan ceruk pasar tertentu dengan lebih baik. Lalu yang kedua yaitu pemasaran diferensiasi. Nah, dengan menggunakan strategi pemasaran terdiferensiasi atau pemasaran tersegmentasi ini, perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen. Pemasaran terdiferensiasi atau tersegmentasi ini yaitu strategi cakupan pasar di mana perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pemasaran terkonsentrasi. Nah, dalam melalui pemasaran yang terkonsentrasi ini, perusahaan mencapai posisi pasar yang kuat karena pengetahuannya yang lebih luas mengenai kebutuhan konsumen dalam ceruk pasar yang dilayaninya dan reputasi khusus yang telah diperolehnya. Perusahaan dapat memasarkan secara lebih efektif dengan menyesuaikan produk, harga, dan programnya dengan kebutuhan segmen yang ditentukan secara cermat. Perusahaan juga dapat memasarkan secara lebih efisien, menargetkan produk atau layanan, saluran, dan program komunikasinya hanya kepada konsumen yang dapat dilayani dengan baik dan paling menguntungkan. Lalu selanjutnya yaitu pemasaran mikro. Nah, pemasaran mikro ini adalah praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu tertentu dan segmen pelanggan lokal. Pemasar yang terdiferensiasi dan terkonsentrasi menyesuaikan penawaran dan program pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen dan ceruk pasar. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak menyesuaikan penawaran mereka untuk setiap pelanggan. Daripada melihat pelanggan dalam setiap individu, pemasar mikro melihat individu dalam setiap pelanggan. Pemasar mikro
yaitu mencakup pemasaran lokal dan pemasaran individu. Pemasaran lokal melibatkan merek dan promosi dari keinginan dan kebutuhan warga lokal tersebut. Nah, audiens dari pemasaran ini yaitu orang yang berada di wilayah bisnis itu. Kemudian ada pemasaran individu. Pemasaran individu ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi dan kebutuhan setiap pelanggan secara individual dan membangun hubungan yang lebih personal dengan mereka. Selanjutnya, memilih strategi penargetan. Faktor yang pertama, pahami siapa target pasar kamu. Kemudian yang kedua, mencermati persaingan pasar. Nah, dengan mencermati ini akan membuat kita mendapatkan peluang untuk menarik hati pelanggan agar membeli produk kita. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan pelanggan. Kedekatan dengan pelanggan ini akan membantu kita untuk membaca tren yang sedang terjadi saat ini dan juga bisa mengetahui pikiran para kompetitor dengan pelanggan tersebut. Yang keempat atau terakhir yaitu menjelaskan keunggulan produk. Perusahaan harus paham betul dengan semua hal yang berkaitan produk atau jasa yang hendak dijual. Selanjutnya, target pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Selain memasarkan brand, target ini bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan terhadap produk dan kinerja atau layanan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu definisi, diferensiasi, dan positioning. Diferensiasi yaitu suatu strategi bisnis yang berusaha untuk membangun keunggulan kompetitif dengan produk atau jasa yang membedakannya dengan produk-produk yang lain. Dalam diferensiasi produk memiliki arti atau nilai bahwa perusahaan menciptakan produk baru yang dinilai oleh masyarakat sebagai produk yang unik atau berbeda. Kemudian positioning ini kayak perusahaan harus dapat menentukan posisinya terhadap persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk pesaingnya. Materi selanjutnya yaitu memilih strategi diferensiasi dan positioning. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perbedaan nilai dan keunggulan kompetitif. Untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan, pemasar harus bisa memahami kebutuhan pelanggan dan juga bisa memberikan pelanggan lebih baik daripada pesaing. Pemasar harus memikirkan seluruh pengalaman pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Yang kedua yaitu memilih kompetitif yang tepat. Dengan memilih kompetitif yang tepat ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan untuk memahami bagaimana suatu produk atau jasa di pasaran itu dapat bernilai, sehingga orang-orang akan tetap menggunakan produk atau jasa tersebut. Karena produk itu memiliki nilai, mutu, keistimewaan, dan keunikan yang lebih daripada pesaing. Dan yang terakhir adalah poin ketiga tentang memilih strategi pemosisian secara keseluruhan. Sebelum dijelaskan, terdapat gambar 7.4 yang menunjukkan kemungkinan proposisi nilai yang menjadi dasar perusahaan dalam memposisikan produknya. Pada gambar tersebut, terdapat 5 sel hijau di bagian atas dan kanan yang mewakili proposisi nilai yang unggul, diferensiasi dan positioning yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun, sel darah merah yang berada di bagian kiri bawah mewakili proposisi nilai yang hilang, sedangkan sel di bagian tengah mewakili proposisi marginal yang terbaik. Kemudian berikutnya dijelaskan tentang 5 proposisi nilai yang unggul. Yang pertama, more for more, yang berarti lebih banyak untuk lebih banyak, di mana dalam hal ini melibatkan penyediaan produk atau layanan kelas atas dan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya yang lebih tinggi juga. Penawaran dalam pasar ini tidak hanya menawarkan kualitas yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan prestise kepada pembeli. Kemudian yang kedua, more for the same, yang berarti lebih banyak untuk hal yang sama. Di sini sebuah perusahaan dapat menyerang proposisi nilai pesaing dengan memposisikan mereknya dengan menawarkan lebih banyak dengan harga yang sama. Sebagai contoh, Target memposisikan dirinya sebagai pemberi diskon kelas atas. Kemudian ia mengklaim menawarkan lebih banyak dalam hal suasana toko, layanan, dan lain sebagainya, dengan harga yang sebanding dengan tempat diskon lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah the same for less, yang diartikan sebagai sama dengan lebih sedikit, di mana strategi yang digunakan adalah dengan menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah, sehingga bisa menjadi proporsi nilai yang lebih kuat.
Yang keempat, less for much less, yang berarti lebih sedikit untuk lebih sedikit. Hampir ada penawaran produk di setiap pasar yang menawarkan lebih sedikit sehingga harganya lebih murah. Dalam banyak kasus, konsumen akan dengan senang hati menerima kinerja yang kurang optimal demi mendapatkan harga yang lebih rendah. Sebagai contohnya, di sebuah toko kelontong, pelanggan membayar harga yang sangat murah, namun harus puas dengan pilihan dan layanan yang lebih murah. Dan yang terakhir adalah more for less, yang artinya lebih banyak dengan lebih sedikit. Tentu saja, proposisi nilai yang unggul adalah menawarkan lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Banyak perusahaan mengklaim melakukan hal ini, dan dalam jangka pendek beberapa perusahaan tersebut bisa mencapai posisi yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah, secara keseluruhan setiap merek itu harus mengadopsi strategi positioning yang dirancang untuk melayani kebutuhan dan keinginan pasar sasarannya. Kemudian, di pasar manapun terdapat ruang bagi banyak perusahaan berbeda yang masing-masing berhasil menduduki posisi yang berbeda juga. Yang terpenting adalah setiap perusahaan tersebut harus bisa mengembangkan strategi positioning pemenangnya sendiri sehingga dapat menjadikan perusahaan tersebut istimewa bagi konsumen sasarannya. Poin keempat adalah mengembangkan pernyataan penentuan posisi, di mana positioning perusahaan dan merek dirangkum dalam pernyataan positioning yang menyatakan segmen sasaran dan kebutuhan, konsep positioning, dan titik perbedaan spesifik. Perusahaan tersebut kemudian harus berkomunikasi secara efektif dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan tentang mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih. Setelah memilih posisi, perusahaan harus mengambil langkah tegas untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan kepada konsumen sasarannya. Merancang bauran pemasaran produk, harga, tempat, dan promosi yang melibatkan pengerjaan detail taktis dan strategi positioning. Dengan demikian, perusahaan tersebut tentunya yang ingin meraih posisi more for more yang konsisten tentu sudah mengetahui bagaimana saja ketentuan yang harus disiapkan.